Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pesona ketampanan Nabi Yusuf. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Yusuf, ayat 30 hingga 34. Setelah tuduhan Zulaikha terhadap Yusuf terbukti tidak benar, Al-Aziz meminta Yusuf untuk bungkam. Meskipun Yusuf tidak pernah buka suara, berita memalukan tentang Zulaikha menggoda Yusuf telah menjadi perbincangan para wanita di kota Mesir. Akhirnya demi menghindari fitnah, Yusuf memilih tinggal di dalam penjara selama beberapa waktu. Menginjak usia dewasa, Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Beliau ditugaskan untuk melanjutkan risalah kenabian dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dan dari kakeknya, yaitu Nabi Ishak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Menurut pandangan manusia, Nabi Yusuf memiliki fisik yang sempurna. Bahkan istri seorang pembesar tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf. Namun dengan segala kelebihan fisiknya tersebut, tidak membuat Nabi Yusuf sombong. Beliau tidak pernah memanfaatkan ketampanannya untuk sesuatu yang mudorot. Apa? Istri Al-Aziz menggoda budaknya? Apa aku tidak salah dengar? Berita itu benar. Aku mendengarnya langsung dari salah satu pelayan yang bekerja di rumah Al-Aziz. Dasar wanita tidak tahu diri, padahal sudah bersuami. Masih saja. Kabarnya budaknya itu sangat tampan. Oleh sebab itu Zulaikha terpikat. Aku jadi penasaran. Benarkah itu? Wah, apa benar itu? Para wanita di Mesir semakin bersemangat mencari informasi tentang Yusuf. Namun tidak ada satupun yang berhasil melihat Yusuf secara langsung. Sementara itu di kediaman Al-Aziz, "Wahai pelayan, apakah para wanita di luar sana sedang membicarakanku? Saya belum keluar rumah hari ini, jadi tidak tahu berita apa yang sedang ramai diperbincangkan." "Sudahlah, jujur saja. Aku tahu engkau sedang menutupi sesuatu." Pelayan Zulaikha merasa tidak enak hati mengungkapkan hal yang sebenarnya. Namun ketika terus didesak oleh tuannya, akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya iya. Mereka penasaran dengan ketampanan Yusuf yang membuatmu berani berbuat nekat." "Oh, jadi begitu. Lancang sekali mereka membicarakanku di belakang. Lihat saja nanti. Aku akan hadirkan Yusuf di hadapan mereka, biar mereka tahu rasa karena telah menghinaku." Keesokan harinya, Zulaikha mengadakan jamuan makan siang di rumahnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 31. Maka tatkala wanita itu, Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. "Mari silakan, dicicip buah-buahannya, masih segar dan baru dipetik tadi pagi oleh pelayan kami." Terima kasih atas kebaikan hatimu, wahai Zulaikha. Saat para tamu wanita asyik mengupas buah-buahan, Zulaikha memanggil Yusuf. "Wahai Yusuf, keluarlah sebentar, nampakkan dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya. "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tak lain hanyalah malaikat yang mulia." "Hah, lihat, ada darah. Aduh, jariku. Apa yang telah aku lakukan?" Nabi Yusuf tidak menyangka
bahwa kehadirannya membuat para tamu wanita itu melukai diri mereka sendiri. Itulah dia orangnya yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari godaan dan fitnah manusia. Doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 34. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Al-Aziz, apakah benar bahwa engkau memanggil kami untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara? Maaf jika saya lancang, wahai Al-Aziz, sepengetahuan kami Yusuf tidak bersalah. Wahai pengawal, ketahuilah bahwa sesungguhnya hal ini aku lakukan atas permintaan Yusuf sendiri dan agar supaya orang-orang tidak terus-terusan membicarakan Yusuf. Hal tersebut membuatnya tidak nyaman. Lagi pula, keberadaannya di penjara tak lama, setidaknya sampai semua keributan ini selesai. Baiklah, wahai Al-Aziz, kami akan segera melaksanakan perintah Anda. Selanjutnya Nabi Yusuf menjalani kehidupan di dalam penjara. Di sana beliau berdakwah, menyebarkan agama Allah kepada orang-orang yang dijumpainya. Demikianlah akhir kisah pesona ketampanan Nabi Yusuf yang membuat para wanita melukai jari tangannya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita dapat menjaga hawa nafsu dan menundukkan pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, janganlah bersikap sombong atas keindahan yang kita miliki, karena bisa jadi hal tersebut merupakan ujian bagi kita selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab.